Menarik sekali mengamati para peselancar yang pada saat mereka beraksi, mereka sangat mengandalkan dan membutuhkan ombak yang besar. Itu menjadi andalan mereka. Tanpa ombak besar mereka tidak dapat beraksi dengan keahliannya berselancar di atas ombak itu. Ada hal yang menarik dari kisah para peselancar adalah bahwa mereka melihat ombak bukan sebagai satu ancaman, malah menjadi kesempatan untuk mereka melakukan aksi dan melakukan sebuah cara untuk mereka berlatih. Dan makin lama-lama dengan ombak yang ada, mereka akan makin terlatih untuk bermain berselancar di atas ombak. Itulah sebenarnya dan seharusnya kita sebagai orang percaya juga memandang ombak pergumulan hidup dan juga ombak-ombak kesulitan yang seringkali kita memandang negatif kepada ombak-ombak kesulitan. Tetapi seperti para peselancar yang melihat ombak dengan cara yang justru sangat positif dan bahkan mereka memakai kesempatan berselancar itu lewat ombak-ombak yang ada itu menjadi kesempatan untuk mereka mengaktualisasikan diri mereka, mengungkapkan akan kemahiran dan belajar untuk mereka makin mahir lagi di dalam berselancar. Di dalam iman percaya kita tentu saja kesulitan demi kesulitan tidak dapat kita ingkari. Manusia hidup terlahir dengan berbagai macam problema, ada trouble, ada pergumulan, ada beban berat, ada kesulitan. Namun bagi orang yang menggunakan dan menemukan bahwa di tengah kesulitan itu ada kesempatan, maka kesulitan tidak lagi melilit, tetapi orang itulah yang melilit kesulitan dan menjadikannya kesempatan untuk bertumbuh makin dewasa. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari Mazmur 15 ayat 14 sampai 18 dalam satu doa pemazmur yang di dalamnya mengandung pengajaran dan pembelajaran untuk terus hidup di dalam kekuatan Tuhan saat menghadapi kesulitan. Ayat 14 sampai 18, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak, dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku. Bagian yang menarik dari Mazmur 25 ini adalah tentang bagaimana seseorang itu memohon untuk hatinya lapang. Di dalam kesesakan itu dia mau hatinya dilapangkan. Dia tidak minta kesesakan itu bergeser, hilang, dan tidak ada lagi, tapi dia meminta kepada Tuhan akan reaksi dia kepada kesesakan. Makanya dia katakan, lapangkanlah hatiku yang sesak ini, dan keluarkanlah aku dari kesulitan. Dengan kata lain, bagian ayat itu tadi mau mengatakan bahwa dengan hati yang lapang itulah maka seseorang bisa keluar dari kesulitan. Tapi keluar dari kesulitan bukan berarti kesulitannya itu raib dan hilang, tapi memandangnya dengan cara yang baru. Kalau selama hidup pemazmur mungkin merasa kesulitan itu melilit hidupnya, maka kalau hatinya lapang yang oleh kekuatan Tuhan dilapangkan, maka dia bisa melihat kesulitan itu bukan lagi sebagai sebuah hambatan, bukan lagi sebagai sebuah ancaman, tetapi justru menjadi tantangan. Inilah bedanya saat kita melihat kesulitan sebagai sebuah ancaman yang menjatuhkan semangat kita. Mungkin kita memang harus menyingkir dari kesulitan itu, tetapi kalau kita masih melihat kesulitan sebagai sebuah tantangan untuk kita maju lagi, itulah orang bijak. Karena dia bisa melihat akan kesempatan di balik sebuah kesulitan. Menemukan selalu ada pengharapan di balik ratapan-ratapan. Selalu ada yang namanya menabur dengan air mata dan menuai dengan sorak-sorai. Dan memandangnya juga ada pelangi setelah hujan yang lebat, dan angin yang keras, dan matahari yang terik. Apa yang dikatakan dalam Sabda Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita tentang bagaimana seseorang supaya dia bisa
membuat sulitnya tidak lagi melilit. Rahasianya ada di dalam ayat 14 tadi. Bergaul karib. Bergaul karib dengan Tuhan. Bukankah dikatakan Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia? Takut akan Tuhan dan bergaul karib dengan Tuhan, ini dua sinergi atau dua energi yang bergabung jadi sinergi yang kuat untuk seseorang itu bisa melihat kesulitan bukan lagi sebagai lilitan hidup, tapi kesulitan itu adalah sebagai sebuah panggilan untuk tetap seseorang itu melihat tantangan sebagai sebuah kesempatan untuk maju. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjian Tuhan diberitahukannya kepada mereka, dan inilah kekuatan seorang yang kedua yang Tuhan karuniakan, bukan saja hati yang takut akan Tuhan dan bergaul karib dengan Tuhan, tetapi hidup di dalam perjanjian Tuhan yang disampaikan. Karena begitu dekatnya seorang yang takut akan Tuhan bergaul karib dengan Tuhan, maka rahasia-rahasia Tuhan akan disingkapkan buat mereka. Dan bukan itu saja, yang ketiga adalah mata tetap terarah kepada Tuhan, memandang Tuhan. Dan ini yang menyebabkan kita bisa memandang kesempatan di balik segala macam kesulitan. Karena kalau mata seseorang terarah kepada Tuhan, maka itu berarti dia sedang memandang kesempatan yang Tuhan bukakan, dan itu adalah anugerah Tuhan. Dan setelah itu, dalam doanya pemazmur mengatakan, berpalinglah kepadaku ya Tuhan, kasihanilah aku. Ada sebuah permohonan ini yang keempat. Setelah takut akan Tuhan dan bergaul karib, lalu hidup dalam perjanjian Tuhan, mata yang memandang Tuhan senantiasa, maka ada permohonan yang dalam lahir dari sebuah kesadaran diri, saya sebatang kara dan tertindas. Ini yang menjadi rahasia untuk hati seseorang lapang dan melihat ada kesempatan di balik kesulitan. Inilah yang mari kita perlu mohonkan saat kita menghadapi berbagai macam kesulitan-kesulitan hidup. Hari ini entah apa yang sedang dialami dalam hidup kita. Mungkin ada kesulitan berkaitan dengan hubungan, atau kesulitan berkaitan dengan sakit penyakit, kesulitan berkaitan dengan konflik rumah tangga, kesulitan yang berarti bicara tentang bagaimana seorang sudah tidak berdaya lagi, atau sekarat, atau mungkin menjelang ajal. Dan berbagai macam kesulitan-kesulitan lain bisa datang menghadang. Tapi bersama dengan Tuhan yang selalu memandang kepada kita dan mata kita terarah memandang kepadanya, maka kita akan hatinya dilapangkan dari kesesakan. Dan itu yang menyebabkan dia tidak lagi dililit oleh kesulitan dan persoalan, tapi dia melilit kesulitan itu dengan iman dan keyakinan. Karenanya mari kita belajar lagi bahwa saat kita merasa kita terjepit, terhimpit, kesulitan itu melilit hidup kita, ingat ada yang lebih besar dari segala macam lilitan kesulitan hidupmu. Karenanya menjeritlah kepada Dia. Karena orang yang berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak akan abaikan. Yang berharap kepada Tuhan, Tuhan akan ganti ratapannya menjadi sebuah sukacita sorak-sorai. Mari belajar lagi untuk supaya segala lilitan kesulitan dalam hidup kita tidak melilit hidup kita lagi. Kita terbebaskan, bukan sulit itu hilang, tapi kita memandang sulit itu sebagai bagian kecil dari hidup kita. Kita izinkan dia jadi tamu saja yang sebentar datang dan hampir, tetapi jangan jadikan dia tuan rumah dalam hidup kita. Tuhan mengasihi kita sekalian. Di tengah-tengah gejolak kesulitan, bersandarlah kepada kekuatan kasih Tuhan yang selalu membebaskan. Amin.